Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar dari firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencoba. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami tahu bahwa kalau Tuhan mengajarkan kami, pasti Tuhan punya maksud buat kami semua, dan biarlah benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat malam buat kita semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah semuanya. Berharap saudara dapat mengikuti bagian-bagian dalam kebaktian penyegaran iman, persekutuan doa klasis Kota Kupang ini saudara ikut dengan sukacita. Dan kesempatan malam hari ini, Badan Pengurus memberikan tema yang saya kira cukup baik bagi kita semua. Kamu adalah sahabatku, kamu adalah sahabatku. Ku yang dimaksud itu Tuhan, kamu adalah sahabatku. Dan karena itu, saya pilih bagian pembacaan ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, mari saya baca buat kita di bawah perikop perintah supaya saling mengasihi. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di rumah semuanya, shalom. Semoga saudara-saudara benar-benar mengikuti ibadah ini, tidak sekedar menonton ibadah. Beda menonton ibadah dan mengikuti ibadah. Mengikuti itu aktif di dalamnya, menonton itu berarti kayak nonton sinetron. Bisa sambil makan kacang, pakai daster lagi, belum lagi celana umpan. Nah itu menonton begitu. Saya kira tema ini baik saudara-saudara, tapi kita baca dalam sebuah perikop yang menarik sekali, perintah untuk saling mengasihi. Kalau kita lihat dengan teliti bagian itu, sesungguhnya dia ingin menyampaikan sebuah panggilan yang luar biasa. Di antara perintah untuk saling mengasihi, dia mau supaya kita bersukacita dulu. Yang paling utama itu bersukacita. Yang paling pertama bersukacita. Kenapa saudara-saudara? Karena memang Tuhan Yesus menyadari, apalagi kepada murid-murid, dia tahu bahwa kemudian mereka akan berjumpa dengan tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, dan itu tidak gampang. Hati yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan itu akan menjadi baik untuk melewati pergumulan-pergumulan itu. Saya percaya saudara semua punya pergumulan. Saya percaya saudara semua punya tantangan. Saya tanya kepada banyak orang, saudara punya masalah? Mereka diam-diam, ada yang bilang ada. Saya bilang tidak usah omong. Saya lihat saudara pemuka ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dan karena itu pasti kita bergumul. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul dengan usaha. Baru bikin kios habis, seroja datang kasih pindah kios pu atap. Itu kan pergumulan. Ada yang pergumulan dengan keluarga. Ada yang pergumulan dengan bapak mantu, mama mantu. Kapan bapak mantu dan mama mantu tidak ada lagi supaya kita bisa itu. Kan ada yang bergumul. Ada yang bergumul dengan pasangan hidup. Ada yang bergumul untuk dia tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ada yang bergumul dengan cinta kasih. Ada yang bergumul yang banyak sekali. Dan itu pergumulan. Tetapi biarlah sukacitaku ada di dalam kamu supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Saya bicara di banyak tempat saudara-saudara bahwa sukacita dan senang itu dua hal yang beda. Di dalam Tuhan itu kita cari sukacita, jangan cari senang. Kalau senang yang kita cari dunia bisa berikan kepada kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Senang itu apa? Senang itu kepuasan yang kita dapat. Orang kasih kita apa atau kita mau apa, itu senang. Ada kepuasan. Tapi sukacita adalah sikap kita terhadap sebuah keadaan. Baik itu baik keadaannya, baik tidak baik keadaannya. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk
susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita tidak tahu kita punya hidup ini mau sampai kapan. Iya kan? Tidak tahu. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Baik keadaan itu baik, baik keadaan itu tidak baik. Bersukacitalah. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu adalah bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan borne ban kira su naik oto. Aduh, itu bahaya itu. Cari di dalam Tuhan. Saudara tahu, kalau senang yang kita cari dunia bisa kasih. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Kalau senang itu kita pilih posa senang. Kita pilih poe, kita pilih tangangan juga baik. Ini semua akhir tahun. Siapa bilang pi senang? Orang lain belanja baru kita hanya tangangan senang. Orang ambil suruh muat di keranjang, orang ambil muat, baru kita hanya begini. Awi, soalnya lama yang sudah kak foto beta dua deh. Paling orang pulang bawa bungkusan, kita pulang bawa foto itu, aduh, tidak berarti itu. Jadi di dalam Tuhan kita cari sukacita dan cari senang. Perintah kedua saudara sebelum kita masuk pada tema kita, dia bilang kamu harus saling mengasihi. Kamu semua mesti mengasihi. Orang-orang dipilih oleh Tuhan itu untuk saling mengasihi seorang dengan lain. Persekutuan doa 375 kelompok di Klasis Kota Kupang dipanggil untuk saling mengasihi. Kita hamba-hamba Tuhan pendeta ada 100 berapa kok di Klasis Kota Kupang ini semua dipanggil untuk mengasihi. Ini pendatua, diaken, pengajar, semua pimpinan kategorial fungsional, semua dipanggil untuk apa? Untuk mengasihi. Bukan dipanggil untuk bersaing, bukan dipanggil untuk menjatuhkan, dipanggil untuk bagae. Tahu bagae? Bagae itu pakai bahasa Indonesia baku saya tidak tahu. Tapi jangan dipanggil untuk saling menjatuhkan. Saya lihat kadang-kadang kita ini sulit untuk saling mengasihi. Kita ada punya kecenderungan untuk saling menjatuhkan seorang dari yang lain. Harusnya saudara-saudara kalau kita semua kuat saling mengasihi. Oh, itu terlalu luar biasa. Saudara tahu, pergumulan itu yang kita alami tiap-tiap waktu. Ini menarik karena apa? Pertama, kalau sukacita itu di dalam kita, dan kalau kita semua saling mengasihi, saya kira kita akan melewati itu pergumulan dengan baik. Saya ambil contoh. Saudara boleh bertengkar dengan siapa saja. Bertengkar dengan orang lain di kantor kok di mana silahkan. Tapi jangan coba-coba bertengkar dengan orang-orang yang ada di rumah, suami kok istri. Itu dia pembeban kayak ada tambah 2 kali 3 kali 4. Kalau kita bertengkar dengan orang di luar sana, kita pulang datang, itu kan sudahlah, lupa buang itu biar kita di rumah sana. Tapi coba subakalai dengan kepala bagian, lebakalai dengan suami. Itu kita pulang, aduh, susah. Amin kok. Jadi kalau saling mengasihi itu pergumulan rumah tangga itu bisa lalui. Jangan pergumulan buat kita bertengkar. Kadang-kadang kita suami istri kita apa ini saling bertunjuk satu. Kalau ada masalah itu luto, itu hari kada iko lupa mau itu makanya begini. Coba kalau itu hari iko lupa mau, ini mulai betul. Di sini juga ada yang begitu. Itu yang keluarga faham apa dong yang kalau kita saling mengasihi, ini pergumulan bisa dilalui. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberi dirinya bagi sahabat-sahabat. Kasih itu yang paling penting. Ini kan kalimat Tuhan Yesus. Tidak ada satu pendeta berani omong dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus. Tapi saya sebagai pendeta kan kubur banyak orang mati. Saya lihat kalau dong kasih tahu Pak Pendeta, ada yang mati. Itu kita orang menangis, kita juga menang. Dong itu menang. Kas mandi mayat, itu orang juga mandi. Kas pakai hitam putih, dia juga hitam putih. Kas masuk di peti, dia juga mau masuk di peti. Bawa pi kuburan, dia juga ikut pi. Pas mau kos turun di lubang kubur di peti jadi ikut lagi. Ini yang masuk. Tapi Tuhan Yesus memberi dirinya bagi orang. Dan dia sebut itu sebagai sahabat. Panggilan untuk mengasihi itu panggilan paling baik. Saya berkhotbah tentang kasih pada 2 atau 3 hari lalu. 4 hari lalu. Bicara tentang kasih. Saya kasih tahu begini. Kasih itu apa? Kasih itu adalah kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Saya ulangi. Kasih adalah kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Lanjut. Kasih itu tidak bisa berubah menjadi kebencian. Itu 2 kalimat tentang kasih. Kasih itu kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Selanjutnya, kasih itu tidak bisa berubah menjadi kebencian. Saya mengasihi dia, Pak. Memulai itu hari itu saya ambil keputusan. Saya lihat di muka saya sama kayak, kasih macam apa? Kasih tidak bisa berubah menjadi kebencian. Kasih itu tidak bisa dipatahkan. Kasih itu kebaikan tidak bisa dipatahkan oleh apa.
Karena itu Tuhan panggil kita, hendaklah kamu saling mengasihi. Ini perintah. Perintah untuk saling mengasihi. Kenapa? Tantangan ini berat. Kamu tidak bisa lalui sendiri. Kamu harus melalui bersama-sama. Bagaimana kamu bisa berjalan bersama-sama? Tapi tanpa kasih. Kasih itu yang bisa buat kita bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama. Kasih itu yang bisa buat kita melayani bersama-sama. Di ladang-ladang gandum yang luas di Amerika. Saya belum pernah pisah. Saya baca. Saudara Nike senang sekali yang saya belum pernah pergi Amerika. Kalau ada anak-anak kecil hilang di tengah-tengah ladang gandum. Yang mereka lakukan adalah mereka berjajar sejauh sambil berpegang tangan. Terus mereka sepakat 1, 2, 3 mereka jalan. Maka anak yang hilang itu bisa didapat dari bergandengan tangan untuk mendapatkan anak itu. Itu hanya bisa dibangun dengan kasih. Coba saudara dekat dengan satu orang yang saudara tidak mengasihi dia, saudara marah dia, saudara benci dia, terus saudara bilang, mari, oke semua berpegang tangan. Saya yakin saudara tidak mau. Saya yakin saudara, maaf ada corona begini dilarang bersentuhan. Kita mesti jaga jarak, minta maaf. Tapi kalau saudara mengasihi dia, apalagi yang anak-anak muda dong tuh, itu berani Natal kau pegang di tangan. Itu pulang kita tidak mau cuci. Cium-cium terus begini, aduh. Kasih itu membuat itu indah tuh, dikasih itu indah. Amin ku tidak. Dihianati itu tidak indah. Dikasih itu baik, diperhatikan itu baik, diabaikan itu tidak baik sekali. Kasih itu tidak membuat orang mengabaikan orang lain. Kasih itu membuat orang itu memberi perhatian pada orang. Itu ada masalah, ada pergumulan sedikit karena kasih kita tanya, kenapa sumakang kok belum? Kenapa saya? Diet, mamakan teh nanti asam lambung naik, lu mati. Gitu tuh. Kasih itu memungkinkan untuk yang begitu. Nah, mari kita mengerucut kepada tema. Tema kita dia bilang begini, kamu adalah sahabat. Dia juga. Kamu adalah sahabatku. Wah, ini menarik. Tuhan Yesus menyebut kita tuh sahabat. Kamu bukan hamba, kamu sahabat. Pada waktu kami sangat bangga sekali dengan menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Tuhan bilang kamu bukan hamba lagi. Ini masih banyak pendeta, masih banyak anggota persekutuan senang sekali kamu sahabat. Kami hamba Tuhan, Pak. Tuhan bilang kamu bukan hamba lagi. Kamu sahabat. Tuh senang lagi jadi hamba. Tuhan kasih naik kita. Kamu sahabat. Hamba itu predikat di bawah sekali. Sekarang dia memanggil kamu sahabat. Dia pun penjelasan dan pembacaan tadi bilang begini, hamba tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Tuhan, tapi sahabat tahu apa yang telah kusampaikan kepadamu, yang telah kudengar dari Bapa. Ini hamba dong, ini biar dong bersihkan bos pun kamar, tapi dong masuk di situ dong tidak berani bikin apa-apa, hanya sudah. Tapi sahabat tahu dengan baik apa isi dari pikiran, perasaan dan seterusnya. Tuhan bilang kamu sahabat, kamu bukan apa. Ini sebuah panggilan yang baik sekali. Paling tidak untuk 2 hal. Pertama, dia mau mengangkat kita. Dia mau mengangkat kita. Kalau kita menafsirkan dia secara lurus, secara rafiah, kita yang berdosa ini, kita yang tinggal di bawah ini, kandang itu ada di bawah rumah-rumah orang Palestina. Kita yang tinggal di situ sekarang diangkat. Hamba di waktu zaman Yesus itu, hamba pun kalah sama dengan binatang-binatang saja. Tuhan mau bunuh dia, bunuh saja. Bekerja seumur hidup di situ tidak bisa. Ya kan? Sekarang diangkat menjadi sahabat. Nah, tiba-tiba diangkat jadi sahabat ini butuh mental yang kuat. Butuh mental yang kuat. Kenapa? Saya coba bawa orang dari kampung datang 6 orang untuk kasih sekolah don di sini. Dan kita mau don jadi baik. Terus datang saya bilang ini pendeta, suami istri pendeta harus perhatikan ini anak don dengan baik. Makan sama-sama satu meja makan. Kita sama-sama. Ini anak dong sudah besar, lebih baik beli kasih pegang dong HP. Bukankah saya baik? Pekerjaan hari-hari ya bangun pagi lihat kok mau basapu di situ kok apa situ lihat di sekolah. Seluruh kelengkapan disiap. Sama. Tapi saudara tahu, rupa-rupanya karena mental tidak siap untuk menjadi sahabat. Dong jadi kacau. Waktu datang pertama kali dari kampung ke Kupang tidak ada saudara, kadang ada kenal siapa di sini? Tidak. Mulai pegang HP, ada om inilah, tante itulah, kak inilah. Sedikit-sedikit mau pulang kampung. Adek pulang kampung subaik, om pendeta yang susah. Kita jalan begitu. Pernah alami dengan orang yang begitu toh? Pernah kok? Menjengkelkan.
Ya kita mental belum siap. Belum siap untuk dipanggil sebagai sahabat. Kadang-kadang kita ini mesti tahu diri sebagai sahabat. Tuhan suka naik kita pun derajat. Kalau kita pi orang Puruma, saya pi di Om Adi, Puruma saya pi Om Yong, Puruma saya pi Bab Yula, Puruma kalau dong bilang begini, Pak Pendeta, anggap saya ini rumah sendiri, anggap rumah sendiri. Waktu dia omong anggapnya rumah sendiri, betul mesti tahu diri. Jangan bilang, oh ini rumah sendiri kok, kunci berangkas dong. itu son tahu diri di Punama tuh. Memang anggap rumah sendiri itu adalah dong menyambut kita sebagai sahabat. Tapi kita butuh tahu untuk menempatkan diri dengan baik. Mental kita, ini panggilan Tuhan mau angkat kita pun derajat. Dari yang di bawah itu, sekarang diangkat supaya duduk sejajar. Nah saya lihat banyak orang itu tidak siap. Saya lihat beberapa orang dulu waktu kampanye, mau pemilihan presiden, berapa 8 tahun lalu, kok 10 tahun lalu. Ada yang datang bilang, saya bilang begini, Pak, saya dan Pak SBY itu jaraknya dekat sekali, kira-kira 20 sini. Saya dalam hati ini orang, saya rasa dia agak terganggu. Tapi dia umum terus terlalu dekat, saya langsung membayangkan betul. Kadang-kadang orang itu, misalnya ada pimpinan wilayah yang dekat. Dong rasa dong yang apa? Oh gampang. Langsung gampang ini bahaya. Saya ingat ini, ada satu dua polisi dan jaksa bilang kepada saya, Pak, tantangan itu seperti apa? Saya bertanya dong, tantangannya. Dia bilang begini, tantangan paling besar itu keluarga. Karena dong tahu kita polisi, dong tahu kita jaksa, jadi dong bilang tenang. Itu nanti, kau mau beta telepon dia sekarang. Kadang-kadang pembuat saya begini, kau beta telepon dia, kau ini lihat, makam puji itu dia bilang. Jadi gitu panggilan untuk diangkat, itu diangkat untuk potong tahu diri. Sekalipun Tuhan panggil kita sahabat, tetapi kita mesti tahu diri. Kita ini orang-orang yang ditebus. Yang harus ada di kita itu adalah rasa mengucap syukur yang kuat sekali. Karena kita ini hanya ditebus. Aku memanggil kamu sahabat. Yang kedua, kalau Tuhan panggil kita sahabat, kan ada maksud. Ingat, saya panggil kamu sahabat, bukan kamu yang pilih saya. Saya memilih kamu. Kadang-kadang kita pikir kita yang pilih Tuhan. Tidak. Dalam konteks aku memanggil kamu sahabat, dia bilang, aku yang memilih kamu. Ini supaya kau tuh merendahkan diri sedikit, supaya dia balance dia yang pertama. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi kalau Tuhan sebut kita sahabat, dia mau kita berbuah. Berbuah itu kelas paling tinggi dalam kekristenan. Kenapa? Saya mengurai kekristenan itu ada 3 kelas. Pertama, beragama tapi tidak beriman. Ada agama, agamanya agama Kristen, tapi beriman tidak. Itu banyak orang begitu. Kenapa? Indonesia ini kan mengatur agama dalam struktur berbangsa bernegara. Di KTP itu harus tulis ada agama apa. Mau tes polisi harus ada agama. Mau jadi pendeta harus ada agama. Mau jadi anggota dewan harus ada agama. Semua harus jadi agama. Akhirnya banyak orang beragama tapi belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Itu kadang-kadang dia rantai salib saya yang besar. Tapi belum tentu beriman. Itu kelas bawah itu. Kelas kedua itu adalah bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi tidak berbuah. Oh ini banyak juga. Banyak orang yang mengaku sudah bertobat. Bertobat tapi tidak berbuah itu dia ancaman kesombongan rohaninya tinggi. Karena kalau di satu persekutuan doa kita bilang kakak kesaksian itu dia bangun. Bahkan tidak suruh dia akan bersaksi. Di persekutuan satu dia bangun, dia bilang waktu tahun 1970 pindah pi satu persekutuan dia ulang lagi. Waktu tahun 1970. Pindah pi satu dia ulang lagi. Waktu tahun 1970. Satu saat di satu persekutuan pas dia bangun dia bilang 1970 sudah bangun itu. Karena dia hanya omong soal masa lalu. Tuhan mau kan ke masa kini dan masa depan juga kan. Kan dia panggil kita sahabat. Nah ini kelas yang paling tinggi. Kelas yang paling tinggi. Kalau kita baca Yohanes 15 kita paling akan sadar itu. Ayat 1 sampai ayat 8, di ayat 8 saudara lihat, lanjutkan. Saudara lihat. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Itu kelas yang paling tinggi. Supaya Tuhan Allah dipermuliakan, kamu mesti berbuah. Harus berbuah. Saudara lihat, kita orang persekutuan doa ini paling banyak berdoa bilang begini. Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan terjadi di kota Kupang. Berhenti berdoa begitu. Berbuah. Mau kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini, berbuah. Orang Kristen begini banyak.
persekutuan doa Gemit yang ada di Klasis Kota Kupang itu 375 lebih ya kakak dia. Kalau kita berbuah, kota ini bukan sebutan kota kasih kosong, betul-betul dia menjadi kota penuh kasih. Kalau kita berbuah, pertanyaan seriusnya adalah, sahabat yang berbuah itu susah atau tidak? Tuhan ini atur begitu rupa untuk kita paham sekali bahwa berbuah bagi Tuhan itu hal yang gampang. Kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu berbuah. Buah itu, kalau ranting melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan apa? Berbuah. Ranting yang melekat pada pohonnya berbuah dengan sendirinya tanpa disuruh. Ada banyak orang Kristen rindu berbuah tapi tidak mau melekat pada pohon. Bagaimana bisa berbuah? Memang kalau dia sampai berbuah itu ada, tapi buah plastik. Pisang plastik mau makan. Mangga, tapi mangga plastik. Kalau mangga dari semau kan mangga asli. Itu mangga terlalu. Di sini ada yang orang semau. Oh, itu mangga karena apa? Ranting melekat pada pohonnya. Saudara lihat, yang sekolah don't tahu. Kalau ranting melekat pada pohon, dia tidak susah-susah. Akar yang mencari makanan. Setelah akar dapat makanan, dia kirim ke daun. Di daun itu ada proses fotosintesis. Foto-foto di sana. Setelah fotosintesis di sana jadi makanan, dia kirim ke ranting. Di ranting itu menghasilkan buah. Tidak. Ini panggilan yang menarik. Tapi saya kira ini penting untuk kita ukur persahabatan kita itu seperti apa. Saya berkhotbah yang paling apa itu ketika ada di Rote, berkhotbah tentang bagian ini, tentang sahabat. Saya bilang sahabat itu bertingkat-tingkat. Pertama, ada sahabat yang tingkat SD, TK. Anak TK tuh lihat kita punya anak yang TK dong tuh, kalau dong bersahabat itu dong lari-lari itu. Pulang kita tanya kakak, yo itu kakak kawan. Iya, dia nama siapa? Tahu? Dong ada lari sama-sama, ada sama-sama tapi dong tidak kenal. Ada orang begitu, banyak. Di media sosial dong bikin kayak bakawan-bakawan. Di dunia nyata dong ketemu dong son pernah batogor. Padahal dong komen nih, aduh ngeri, sama kayak akrab sekali. Aduh luar biasa say. Ketemu tidak akrab baru korek kami. Itu bebo kawin Facebook itu. Itu tingkat TK. Pak sahabat macam apa? Kedua, sahabat tingkat SD. Yang tingkat SD ini dia sudah tahu nama. Sudah tahu dia pun nama. Di kamar kecil sama-sama, di kios sama-sama, tapi jangan coba-coba bikin tersalah dia. Berani bikin tersalah dia, kasih pulang sampai penggula-gula. Jadi waktu dia kasih kita apa tuh dia hafal Bapak. Tersalah dia minta kembali, padahal gula-gula kojek. Minta kembali. Itu bersahabat. Jadi saudara, itu anak kecil tidak, yang tua don juga ada yang begitu. Kadang-kadang kita pun suami istri juga hitung lu. Tiap hari beta yang kasih makan ju. Beta beli baju bagus-bagus sama foto sana ajak beta, foto sendiri. Ada juga bapak mantu dan mama mantu yang hitung harta untuk dia puan anak. Padahal hanya pohon tuak. Ini juga. Penting ini saudara-saudara. Jangan terlalu baik itu sahabat. SMP. Saya merasa dulu kalau SMP mungkin kita kurang lebih sama. Di SMP itu bersahabat itu menarik. Anda hanya akan disebut sahabat yang baik kalau kerja PR kasih saya. Catat kasih saya. Suka kerja aku, baik lu sahabat terbaik. Itu baik. Kalau nah itu kalau kan dulu kalau SMP itu kan suruh catat sih, bukan kayak sekarang kok. Dulu catat itu nona-nona dong sampai harus taruh apa ya? Handuk kecil di tangan karena catat-catat sampai begini ya. Itu ini anak pasti nih betul. SMA itu orang mulai pacaran dan itu dong pun sahabat itu terbaik kalau Tanova nanya bisa disebut sahabat kalau kawan pinjam motor kau. Kalau kas pinjam motor tuh, itu sahabat terbaik. Jadi dia punya asas manfaat itu lebih dipertaruhkan. Sahabat. Kalau kita sukuliah, persahabatan tuh ngeri. Apalagi kalau yang datang sama-sama dari kampung. Itu dorang itu pakai celana saya bisa batukar.
Wah, tukar ini. Makan makanan yang sama. Super mie. Itu kalau kawan ada masalah dia di muka. Ribut. Siapa bikin tetap teman mati. Padahal semua mata kuliah ini. Sepertinya kita terlalu bersatu itu. Tapi saudara tahu, tingkatan yang paling tinggi itu lebih dari itu semua adalah setelah kita sudah kuliah habis, masing-masing sudah kerja, masing-masing sudah menikah, itu persahabatan. Saya bilang di mana-mana, kamu biar akrab karmana sekalipun, tapi kalau sudah menikah, dia pasti berubah. Orang yang masih apa itu, kalau SMA dong pun itu grup WA yang paling banyak, ini grup WA alumni SMA. Itu tiap hari mau reuni sah. Tiap hari, tengah malam orang mau tidur sudah reuni. Hai, itu yang lama-lama semua masalah itu di rumpung reuni. Nah kalau su kuliah, ini banyak anak SMA tuh, baru pulang datang ganti pakaian mau keluar lagi. Kenapa? Kerja tugas mah. Hai, tugas apa? Persahabatan. Nah yang paling tinggi kalau sudah menikah tuh dia berubah. Di mana di perubahan? Kalau kita sudah menikah ada teman panggil, ketemu dulu. Wah itu kita bilang sabar dulu. Beta kasih tau suami dong. Suami cemburu kok. Sonde. Bepu suami Tuhan. Beta bahkan kita pi gereja sabotong berduduk 30 menit tiba-tiba mam tua WA. Bab tua WA. Tidur di situ. Beta suruh nandom bawa tikar kok. Itu yang ibu, yang bapak-bapak sama. Bapak-bapak setiap kali kawan demi ketemu kok. Dia bilang, woi tunggu dong. Kenapa? Kasih istri. Istri mana? Tidak, hargai kok. Hargai istri. Terus, kasih mama, beta ketemu kawan Oke, cepat Mau tuh beri cepat Kalau sana apa-apa, potong baru keluar langsung. Ingat, sana macam-macam Karena macam-macam, sudah. Itu potong baru sampai tuh. Kalau tiba potong baru duduk malam 20 menit, tiba-tiba HP bunyi, ninu. Ambil salah. Tidak ambil, lebih salah. Kalau sampai ambil, itu hanya 3 suku kata. Pas ini, pas ambil mamtu langsung bilang, ini dia cek posisi. Kita belum jawab, mamtu bilang, deng. Ini dia cek, ada mantan kosone. Kita baru mau omong, mamtu langsung bilang, tutup. Memang hanya deng, tapi kekuatannya sama dengan bersedia, siap, iya. Tidak sampai rumah, pulang tidur di luar. Artinya begini, persahabatan dengan Tuhan yang sudah akrab tadi itu, kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita, persahabatan itu memberi pilihan-pilihan. Ini baik, ini tidak baik. Saya ikut ini, saya tidak mau ikut ini. Kalau kakak mau ambil keputusan begitu, ingat, dia pun tidak baik itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang baik itu begitu. Jadi tidak hanya, aku menyebut kamu sahabat. Kamu adalah sahabatku. Tuhan mau dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang memang kita sibuk sekali dan kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Akhirnya ini jadi masalah. Semoga ini menjadi bagian buat kita semua. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Ingat, kamu adalah sahabatku. Tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu tidak memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu dapat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan memandang kami sebagai sahabat. Ini sebuah penghargaan luar biasa. Tuhan tolong kami supaya dalam persahabatan kami saling mengasihi. Tuhan tolong kami supaya dalam persahabatan kami bersuka cita karena Tuhan. Tuhan tolong supaya dalam persahabatan kami melewati seluruh pergumulan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami satu di dalam Tuhan. Kami bersyukur bahwa malam hari ini bersama-sama dengan teman-teman persekutuan doa Kemit yang ada di Klasis Kota Kupang, badan pengurus dan seluruh persekutuan doa boleh bersama-sama dalam kebaktian penyegaran iman ini. Diberkatilah semua di dalam nama Tuhan. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang memberi diri mereka untuk pelayanan ini. Diberkatilah semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa bahwa masing-masing kami punya pergumulan. Tuhan jangan biarkan kami sendiri. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan lepasan.
Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Segala yang rusak itu kami minta Tuhan perbaiki. Dalam tangan-Mu yang luar biasa, Kau ubah yang tidak baik itu di dalam kami. Kami percaya Engkau luar biasa. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang terus melayani dalam persekutuan doa yang ada di Klasis Kota Kupang ini. Tuhan memberkati badan pengurus. Tuhan memberkati semua kelompok yang ada di dalamnya, supaya lewat badan pengurus ini kami dapat menyampaikan apa yang Tuhan maksudkan baik bagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Memberkati kami semua dalam pelayanan kami, masing-masing dalam bidang. Kami berdoa Tuhan supaya perjalanan bersama dengan Tuhan ini adalah perjalanan yang akan membawa kesaksian demi kesaksian. Yang kami nyatakan di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih. Semua yang kami lakukan malam ini, semuanya kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Dan itu patrikanlah firman di dalam kami. Biar firman ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan